Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji UKPPG tahap 3 tahun 2025. Perkenalkan, saya Filsya Muhammad Ilyas Adam. Saya mengajar di SMA Negeri 3 Garut. Saya mahasiswa PPG tahap 3 tahun 2025 di LPTK UIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Prodi Pendidikan Agama Islam dengan NIM 52521111783. Hari ini Rabu 8 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian kinerja dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning di kelas 10-6 dengan materi makna syu'abul iman atau cabang-cabang iman. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, walhamdulillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nuruhu la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Alhamdulillah, kita bisa bertatap muka kembali di siang kali ini. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan. Tuang, Chan. Semangat, semangat. Gimana? Sehat? Luar biasa. Baik, sebelum mulai pembelajaran, mari kita berdoa bersama-sama. Dipimpin oleh KM. Mana KM? Zapik. Ya, berdoa, Pik. Sebelum melakukan pembelajaran, sebaiknya kita berdoa. Doa dalam hati dimulai. Doa selesai. Di absen dulu ya. Akbar, Alma, Taufik, Zilzian. Alhamdulillah ya. Berarti Lutfiah sakit, sisanya dalam keadaan sehat. Mudah-mudahan kita selalu disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah. Baik. Sebelum kita mulai ke pembelajaran selanjutnya, kita masuk dulu pada pengenalan kali ini. Pembelajaran kita kali ini adalah tentang atau berelemen akidah akhlak. Capaian pembelajarannya, peserta didik mampu menjelaskan, menganalisis, mempresentasikan makna, kemudian pengertian, dalil, dan macam-macam, serta manfaat cabang-cabang iman. Itu capaian pembelajaran kita kali ini. Kemudian, tujuan pembelajaran. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, seperti biasanya Bapak mengingatkan bahwa pada pertemuan pertama, dulu pernah kita melaksanakan kontrak belajar. Nah, kali ini kita akan mengulang kembali. Bapak akan mengingatkan kembali kesepakatan pembelajaran kita kali ini. Baik, jika seperti itu, sebelum kita memulai pembelajaran, kita akan ice breaking dulu, supaya kalian lebih fokus dan Bapak sambil menguji konsentrasi kalian. Siap ya? Baik. Di ice breaking ini ada nama permainan namanya animal voice. Jadi cara kerjanya gini, saat Bapak menunjuk kepada kelompok atau kepada regu kalian masing-masing, kelompok kalian masing-masing, itu harus mengeluarkan suara suatu hewan. Luar biasa. Baik. Gini, kemarin kita telah belajar di materi sebelumnya tentang apa? Berkompetisi dalam kebaikan dan etos. Ada yang bisa mengulas sedikit? Ya. Materi sebelumnya kita dituntut untuk beristiqomah, konsisten, kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas.
Nah, itu semua bersambung dengan sebuah teori keimanan. Kenapa? Karena masuk pada salah satu cabang iman. Oke? Lihat, pertanyaan pertama. Lihat ya. Apa itu iman? Ya? Iman adalah Percaya. Terus? Yakin. Ada lagi? iman menurut istilah yaitu Berarti menurut istilah antara hati, ucapan, dan tindakan dan perbuatan harus saling beriringan, saling bersamaan, tidak bisa dipisahkan. Ibarat seblak, paket A, paket B, paket C. Seperti itu ya. Lihat, apa saja rukun iman? rukun iman itu ada 6. Sekarang apa kalian tahu tentang cabang iman? Ada berapa cabang iman? Ada 77 cabang iman. Luar biasa, tepuk tangan dulu tuh. Ya, sekarang ya. Lihat. Dengan apa yang kita ketahui tadi, mudah-mudahan kita semua bisa terus beristiqomah melaksanakan amal ibadah seperti sholat, ya, zakat, puasa, dan lain sebagainya untuk meningkatkan keimanan kita. Itu penting bagi kita supaya hidup kita terarah dan manfaat dunia dan akhirat. Baik, ini Bapak punya video. Lihat ya videonya. Disconnected. Selesai ya. Coba nanti kalian secara berkelompok ya. Pertama, nanti hasil apa saja yang kalian temukan dari video tersebut. Kemudian hubungan-hubungan syabul iman atau cabang-cabang iman dengan video tersebut. Setelah itu bagaimana peran keluarga. Nanti saya akan kasih lembar kerjanya. Itu nanti kalian kerjakan dengan sesuai petunjuk di dalam LKPD ini. Pertanyaannya ada di dalamnya dan cermati dan tuangkan hasil apa yang kalian diskusikan. Kemudian nanti dipresentasikan. Oke ya? Oke. Silahkan kerjakan yang ada di dalam LKPD itu. Pertama, diskusikan apa saja yang kalian temukan di video yang kalian tonton tadi. Yang kedua, menurut kalian hubungan syu'abul iman atau cabang-cabang iman dengan apa? Dengan video tadi apa? Selanjutnya peran keluarga, pula peran sekolah, peran lingkungan apa saja? Ya. Ini kan sama kelompoknya itu di sini ada. Kalian jawabannya. Di sini aja. Nanti jawabannya di sini. Lima menit lagi. Ya. 5 menit lagi. Siap-siap ya, nanti dipresentasikan ya. Sudah beres semua? Baik ya. Sekarang waktunya habis. Siap-siap. Dari mau di kelompok mana dulu yang mau presentasi? Satu. Oke, maju kelompok satu. Ya, bagaimana menurut kelompok satu tentang video tadi dan
menanggapi atau menjawab pertanyaan-pertanyaan melalui diskusi kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Dengan saya Rinjani. Karena dalil Al-Quran surat Al-Ankabut ayat 45. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad dan laksanakanlah sholat, supaya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah mengingat Allah, sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Sholat yang didirikan dengan benar dan berkualitas akan menjadikan perisai bagi seseorang untuk tidak terjerumus ke dalam perbuatan keji dan mungkar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya. Tadi dari presentasi tiap kelompok, yang pertama itu hampir sama, betul ya? Adanya apa? Pengurus yang tidak amanah, bolos, korupsi, tidak jujur, mengkonsumsi obat-obat terlarang, terus judi online, kabur dari sekolah. Saya mau nanya nih, coba jika kondisi seperti itu ada di posisi atau ada di lingkungan teman kalian, bagaimana peran kalian? Kan tadi peran orang tua ya, ini peran orang tua, peran sekolah di lingkungan. Kalau peran kalian gimana? Cok, gimana? Mengingatkan kepada teman tersebut. Nah, jadi doa itu menurut orang Muslim adalah pedangnya orang Islam. Pak, bisa dengan cara menegur. Pak, bisa dengan cara melaporkan. Bisa dengan cara mendoakan. Memang betul. Ya. Tapi kalau menegur dengan baik, dengan cara, dengan lisan, menegur dengan perbuatan dan lain sebagainya, itu juga harus dengan cara yang baik. Misalkan tadi Dindin datang ke Rafa, kamu jangan bolos, kamu jangan menggunakan narkoba, kamu jangan judo, serelek. Jadi caranya juga harus baik. Kita juga harus melaksanakan pendekatan-pendekatan. Jadi di antara cabang iman itu kan banyak ya caranya. Misalkan harus dengan bertutur kata yang baik. Itu cabang iman yang menggunakan dengan lisan. Cara ajak dulu pendekatan. Masa kalian sama teman cewek, teman cowok bisa melakukan PDKT, pendekatan dengan teman sendiri? Nggak bisa. Nah ini juga harus sama. Ya, itu juga harus sama kita terapkan. Untuk menyelamatkan teman itu harus seperti itu. Karena orang yang, gini aja lah, saya nanya. Orang yang sedang jatuh cinta, betul, orang yang sedang jatuh cinta, ketika kita tegur, apakah akan menerima tidak? Tidak. Perkenalkan, nama saya Putri. Saya ingin bertanya. Berdiri, Put. Perkenalkan, nama saya Putri. Saya ingin bertanya kepada kelompok 2. Kalian kan menjelaskan tentang berwudu. Berwudu itu dibagi menjadi 2, yaitu wudu dzahir dan wudu batin. Perbedaan apa yang ada di antara wudu dzahir dan wudu batin? Perbedaan apa? Atau apa perbedaan antara wudu dzahir dan wudu batin? Ada? Udah? Ada? Silakan jawab. Al-adabu fauqal ilmi. Pak, al-adabu fauqal ilmi. Adab itu di atas ilmu. Nah, adab itu di atas ilmu. Adab dulu, akhlak dulu. Adab dulu, ilmu dulu. Jika kita belum mempunyai ilmu, menuntut ilmu dulu. Sudah ilmu baru adab.
Jadi maksudnya gini, ketika kita sudah mempunyai ilmunya, tahu ilmunya, dahulukan adab. Hasil diskusi kalian ini luar biasa, tepuk tangan dulu. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 sangat luar biasa. Bisa menampilkan hasil presentasi dengan baik. Dan Bapak harap ini bisa kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin tadi dari beberapa penyampaian ini kita harus bisa diperbaiki lagi cara penyampaiannya, cara penyajiannya. Mudah-mudahan dari cara penyampaian dan sebagainya itu bisa membuat lebih jelas dalam kita menjelaskan beberapa materi yang telah kita dapatkan. Oke? Baik, kesimpulan. Gimana? Menurut saya, cabang-cabang iman penting sekali dalam kehidupan sehari-hari. Karena iman atau cabang-cabang iman dapat membentuk karakter dan akhlak setiap orang, sehingga kita mendapatkan bekal bagi dunia dan juga akhirat. Mantap. Tepuk tangan dulu. Dari kesimpulan, ya, tadi kan dunia dan akhirat itu adalah gambaran. Ada sebuah ibarah, ad-dunya majru'atul akhirah. Dunia itu kebunnya akhirat. Setiap kita berbuat baik di akhirat, setiap kita berbuat baik di dunia, maka kita akan mendapatkan hal baik di akhirat. Jadi dunia itu adalah kebun. Ya. Kita cek bahasa Sunda mah melak bonteng jadi bonteng, melak kedang bakal jadi. Belum pernah ada yang melak bonteng jadi kedang. Bukan ya? Tapi melak bonteng bakal jadi bonteng. Gitu ya. Jadi setiap kita melaksanakan, berbuat dan beribadah sesuai dengan keimanan kita, meningkatkan keimanan kita, kita dipastikan akan terhindar dari perbuatan yang di luar batas. Oke, paham ya? Selanjutnya Bapak akan ngirim refleksi ya di grup ya, kirim di grup, diisi saja. Sudah ada? Sudah. Ya, diisi ya. Ya, sudah semua? Ya, sebelum kita tutup, minggu depan kita berkelompok lagi, ya, kita berkelompok lagi. Minggu depan kita berkelompok lagi. Materi selanjutnya itu tentang menghindari sifat berpoya-poya. Berpoya-poya, riya, sum'ah, ujub, takabur. Nah, kalian nanti di rumah silakan baca-baca lagi dulu, baca dulu biar nanti ketika kita bertemu sudah sudah sedikit paham ya, tahu ya. Nanti apa itu poya-poya, apa itu riya dan sum'ah apa. Nah, itu nanti baca dulu saja. Ya, terima kasih atas hari ini. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan kesehatan, diberikan ridho Allah Subhanahu wa taala, dan dibukakan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hati kita, kepada jiwa kita, dan kepada teman-teman kita semua. Dan kita berdoa supaya kita terhindar dari perbuatan atau kehidupan yang terlampau buruk begitu ya. Terima kasih. Sekali lagi mudah-mudahan kita termasuk siswa yang berakhlakul karim dan khidmatul aimah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih.